dulu belum nikah si Dewo sama Dewinya. Dan Dewi lewat depan rumahnya Dewo. Dewo manggil Dewi, tapi manggilnya tanpa makna dan rasa. Dewi. Kira-kira si Dewi seneng nggak dipanggil gitu sama Dewo? Bukan seneng, serem. Waduh, mau dipeletnya nih, kan gitu ya. Tapi kalau panggilannya nggak harus 33 kali deh, sekali, tapi ada makna dan rasanya. Dewi, ada getaran, ya, Masya Allah ya. Nah, gunakan bahasa cinta. Nah, oke, ya, jangan sampai anak-anak kita itu menjadi musuh-musuh kita sebagaimana yang ada di surat At-Takabur ayat 14. Ya. Ini aja nanti makalahnya saya kasih ke Ustadz Yadi ya. Nanti kalau mau baca lagi dalam bentuk PDF silakan nanti ya. Ini saya lewat karena waktunya terbatas itu. Udah 5 menit lagi nggak berasa ya. Ini gambar. Nah, apa sih bahasa cinta itu? Bahasa cinta adalah bahasa atau komunikasi yang membuat anak-anak Anda merasa nyaman dan aman, sehingga mereka mampu mengekspresikan perasaannya, pikirannya, dan emosi mereka kepada Anda sebagai orang tuanya dengan tepat, nikmat, dan bermanfaat. Jadi lihat anak kita, kalau anak kita dekat sama kita itu merasa nyaman dan aman atau tidak? Biasanya kalau usia-usia masih ini masih dan dijaga. Nah, kalau sudah masuk usia balik, itu disentuh sudah mulai nggak mau lama-lama. Ya, lebih sering sama temennya dibandingkan sama orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, maka mumpung di sini kan rata-rata keluarga muda. Kalau saya lihat usianya antara 30 sampai 40 ya, walaupun ada beberapa yang di atas 40 ya. Nah, bangun fondasi khususnya di usia golden age 0 sampai 6 tahun, bahasa cinta ini diperkuat. Bahasa cinta itu bagaimana kan yang bikin anak-anak nyaman dan aman? Ini dia rahasia. Ya. Nah, ini kita lewat saja nanti bisa mengenal 6 bahasa cinta. 6 bahasa cinta. Yang pertama, bahasa cinta ini berasal dari pola hidup kita. Dari pola hidup kita. Ibu mengandung anaknya. Nah, di dalam perut, di dalam rahim ibu ini, maka ada yang namanya quality time atau waktu bersama. Bahasa cinta pertama yang dirasakan oleh si anak itu adalah kebersamaan sama ibunya. Ibunya ngomong sampai diusap-usap dan sebagainya. Nah, nanti kalau lahir jangan sakit-sakit ya. Nah, jadi anak soleh ya. Mudah-mudahan kalau lahir kamu sempurna bisa jadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Misalkan berdoa. Itu bagian dari quality time, waktu bersama. Nah, nanti efeknya ada anak-anak yang sudah usia balik ke atas. Itu bahasa cinta waktu bersamanya dominan. Dia merasa disayangi kalau dibersamai. Gak harus disentuh, gak harus dipuji, gak harus dikasih apa-apa. Yang penting bersama dengan dia. Dia duduk aja di sini, kita duduk sampingnya, dia langsung bahagia sama. Nah, dia namanya bahasa cinta waktu bersama. Nah, setelah itu lahir, ya, lahir tuh Bu anaknya ya, lahir. Setelah lahir anaknya itu disentuh, ya. Maka ada namanya bahasa cinta sentuhan fisik. Ciri-ciri anak-anak yang cintanya tipe sentuhan fisik, dia suka disentuh, suka digendong, suka dipeluk. Misalkan Anda kalau pulang dari sebuah tempat, terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Umi pulang, tak langsung meluk ya. Nah, itu berarti bahasa cinta anak itu sentuhan. Nah, kalau bahasa cinta sedang sentuhan itu serang peluk, diam aja. Jangan jadi orang tua, Umi belum mandi, bau sama-sama bau. Nah, kasihan. Anak kan nggak peduli uminya, bapaknya bau sebetulnya. Dia maunya memeluk kedua orang tuanya. Paling harus meluk. Oh, bau banget. Nah, paling gitu. Nggak apa-apa ya. Sentuhan. Nah, setelah sentuhan, Bapak Ibu sekalian ya, anak itu dilayani, ya, dikasih, dipakaikan pakaian, celana. Ya, waktu lahir mungkin bedong, ya, pelayanannya macam-macam dilayani. Nah, ada yang namanya bahasa pelayanan. Ada anak-anak yang memang senang dilayani, ketika dilayani cintanya tumbuh. Ya. Misalnya cara melayani anak itu sederhana. Nah, nanti siang mau makan apa? Nanti ibu masakin.
aku mau rendang. Dia senang. Ketika itu dia sudah senang, ada bonding dengan kita. Dia terikat dengan kita. Dia memang mungkin megang smartphone, tapi dia hatinya pasti terikat dengan kita karena ruh manusia jauh lebih kuat daripada sinyal handphone. Maka bahasa cinta ini kita perhatikan, karena kita ini bahasa cintanya apa? Ada yang bahasa cintanya itu adalah kata-kata pendukung. Toh namanya bayi sudah keluar, digendong-gendong, dipuji-puji, si raja-raja, si ratu-ratu, yang soleh, yang ganteng, yang cantik, betul ya? Ya. Nah itu dipuji. Ada anak-anak yang sebenarnya dipuji. Mah, aku tadi di kelas juara 1 loh. Pinter sekali. Tapi kadang ada orang tua yang masya Allah ya, ketika anaknya bilang begitu, tahu anaknya suka dipuji, dia bilang itu doang, mama juga dulu juara 1. Ya. Oke, kata-kata pendukung. Ada anak-anak yang tipe bahasa cintanya itu fasilitas, namanya fasilitasi. Punya apa? Dia merasa disayangi kalau dikasih sesuatu yang dia inginkan. Ayah, aku pengen sinyal wifi di rumah ini biar bisa mabar sama teman. Ayah, aku pengen handphonenya ganti. Ayah, aku pengen punya sepeda baru. Fasilitas. Nah, ketika fasilitas dikasih, dia tambah sayang sama orang tua yang ada. Itu tipe fasilitas. Ada anak yang bahasa cintanya itu hadiah. Apa bedanya fasilitas sama hadiah? Kalau fasilitas itu memang istilahnya kebutuhan anaknya, ya, keinginan anaknya. Kalau hadiah itu lebih kepada bagaimana inisiatif orang tua. Ciri-ciri anak yang suka hadiah itu, kalau bapak, ibu pulang dari sebuah tempat, anaknya di rumah, pertanyaan pertamanya adalah, ayah bawa oleh-oleh apa? Nah, itu berarti suka hadiah. Nah, kita pelajari anak kita ini, bapak ibu sekalian. Dari 6 bahasa cinta ini, umumnya sebetulnya ada tesnya tuh. Ini tes kita sendiri, saya ini bahasa cintanya apa sebagai orang tua, biar tahu bagaimana mengendalikan diri kita dan bisa merespon bahasa cinta. Dan setiap orang rata-rata punya 2 yang dominan. Contoh, ya, ada yang waktu bersama dan sentuhan fisik. Ada mungkin, dia dominannya di kata-kata pendukung dan hadiah. Ada yang dominannya di pelayanan dan fasilitas. Ya. Kita lihat anak kita sekarang, coba pikirkan oleh ayah bunda sekalian, bapak ibu rahimakumullah, kira-kira anak anda yang pertama bahasa cintanya apa? Coba pikirkan. Anak saya itu kalau dipeluk sebentar berarti pelukan sentuhan. Anak saya itu sukanya kalau dikasih hadiah. Kalau saya pulang dari sebuah tempat bawa hadiah, ini coklat. Anak saya itu rajin kalau suruh. Berarti memang bahasa hadiahnya, bahasa cintanya. Nah, kita lihat apa yang membuat anak menjadi termotivasi setelah kita melakukan antara 6 bahasa cinta ini. Itu namanya bahasa cinta. Nah, sebelum ke anak-anak juga, bapak ibu lihat, tanyakan ke diri bapak ibu, saya bahasa cintanya apa ya kira-kira? Dan lihat pasangan saya bahasa cintanya apa ya gitu. Nah, kalau bahasa cinta ini sudah ketemu, maka terjadilah bonding, ikatan. Kalau ikatan sudah kuat sama ayahnya, sama bundanya, walaupun anak-anak pegang handphone, pegang minimal anak itu kalau dipanggil ketika bermain, ya, maka anak itu menjawab, ya bi bentar, ya bu bentar, ya pak bentar ya, dengan nada yang gak jengkel. Ya pak bentar gimana sih? Nah, kalau gitu dia jawab juga, tapi jengkel, berarti gak ada bonding. Kalau ada bonding, minimal anak itu menjawab dengan santun. Karena kita kan gak bisa berharap perubahan yang baik. Wallahu sudah jam 17.30, saya tidak berani melanggar dari perintah Pak Sultan, ya. Saya kembalikan Pak Sultan. Mau pakai ini? Soalnya tadi sarannya mulai jam 4 ya.
Kemudian kita cepat inti-intinya. Baik, terima kasih Kang Z. Mungkin sudah disampaikan tadi ya inti-intinya mengenai peran kita ya, peran kita sebagai orang tua itu harus lebih bisa mencintai anak kita ya. Kita cara kita mencintai anak itu yang paling utama ya saja. Mungkin dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kang Zaid tadi, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ini yang paling banyak ini Ustadz. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa jadi yang ada hubungannya dengan materi yang sudah disampaikan tadi, atau bisa jadi problem-problem atau misalnya fenomena anaknya masing-masing seperti apa di keluarga kita masing-masing, bisa disampaikan atau bisa ditanyakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zen atas materinya yang disampaikan tentang smartphone sama smartphone. Tadi sebenarnya yang menggelitik saya tentang tadi tangan tegang dari pundak. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya sebagai orang tua. Kata dan tindakan itu menjadi contoh role model bagi mereka. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa menguatkan anak kita tadi yang saya teringat lagi dari Golden Age itu ya, anak itu masih kecil, lihat bapaknya sosoknya seperti apa, seharian ini nggak ada pulsa nggak, dibandingkan itu yang saya ingin tanya. Yang kedua, ya saran aja memang kalau dipadukan antara anak dan orang tua seperti ini jadi ramai. Mungkin bapaknya sibuk dengan handphonenya dan sebagainya, ibunya sibuk dengan yang lain, mungkin cari waktu lagi tuh momennya yang memang khusus bapak ibu, sehingga lebih ya tadi kami menawarkan lebih mendalami, karena menurut saya ilmu parenting ataupun ilmu tentang keluarga ini sampai akhir hayat hidup kita, sampai mengantarkan anak kita menikah raya. Menikah pun nggak selesai kalau tidak soleha, nggak menjadi aset kita, malah menjadi bumerang untuk kita kan. Di akhir kita menjadi orang yang kalau bahasa ini berbangsa, kehilangan lagi apa-apa dan sebagainya. Ini kejadian di masyarakat kita Pak, yang menengah ke bawah menurut saya. Pun menengah ke atas pun sama, cuma kadang-kadang lebih beda, lebih ya memang caranya dia apa karena dia tadi ditampilkan sentuhan fisik itu ya kadang-kadang kurang orang itu kepada anak dibandingkan sentuhan yang lainnya. Itu mungkin satu pertanyaan dan dua saran saya yang tadi kami katakan menarik, yang menjadi ya belajar terus lah, bisa dengan kangen ataupun siapapun gitu. Karena ya tadi saya bilang, saya garisbawahi belajar itu nggak ada berhentinya sampai kita meninggal. Yang meninggal kita, ya kita nggak tahu kita baik atau tidak. Ya itu mungkin saran saya. Baik, terima kasih Pak Sekel. Satu pertanyaan dan satu saran tadi tentang kiat-kiat yang tadi untuk sebagai mungkin bisa langsung dijawab oleh Ya, terima kasih Pak Sekel ya. Sarannya saya sangat setuju ya, sarannya. Yang kedua, untuk pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat memberikan contoh terbaik? Dalam Quran surat Az-Zariyat ya, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sungguh-sungguh, lah itu artinya sungguh, qad itu artinya sungguh gitu. Jadi laqad itu sungguh-sungguh banget gitu. Sungguh-sungguh banget ada pada diri Rasulullah SAW contoh suri teladan yang lain. Ini yang penting kita pahami, bahwa role model sejati itu adalah
Rasulullah SAW. Maka ketika kita ingin memberikan contoh kepada anak kita, kita harus terkoneksi jiwa kita kepada Rasulullah. Misalnya saya pengen ke masjid, karena saya merasakan ketika tidak terkoneksi hasilnya malah jadi kayak nggak ikhlas. Contoh, saya ke masjid supaya dicontoh sama anak-anak saya. Saya ke masjid rajin, tapi ternyata anak-anak saya nggak nyontoh. Langsung di sini ada nggak ikhlas. Katanya contoh itu diikuti, tapi kok anak-anak nggak bergerak. Kalau udah dicontohin, dinasihati, tapi kok nggak ke masjid. Di sini timbul rasa nggak menerima takdir Allah. Coba saya telusuri, saya pahami, ternyata yang bermasalah adalah niat saya. Saya ke masjid niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk dicontoh anak-anak. Nah, ketika niatnya salah, batinnya salah, hasilnya beda, walaupun gerakannya sama. Maka harus bangun niat yang kayak gimana? Sebagaimana di ayat tadi, liman kana yarjullah, harus punya harapan hanya untuk bertemu Allah. Wal yaumal akhir, dan juga berharap balasan dari hari akhir, bukan di dunia. Wa zakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin berbuat baik saja karena Allah untuk mencontoh Rasulullah, tambahkan sedikit doa, mudah-mudahan diikuti anak-anak. Udah begitu. Setelah itu letting go, istilahnya, lepaskan, serahkan sama Allah, karena anak kita hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Anak panah tidak akan pernah sampai kepada tujuannya kalau kita tidak mau berlepas. Anak panah hanya sampai kalau berlepas. Banyak orang tua yang kurang berlepas. Harusnya kita ini bisa mengarahkan, bukan memaksakan. Contoh adalah salah satu bentuk. Ya, salah satu bentuk. Jadi kalau di sini ada beberapa istilah ya. Nah ini istilah. Semua kita pengen jadi orang tua yang menerima tapi tidak kehilangan Allah. Kita pengen jadi orang tua yang memaafkan tapi bukan membiarkan. Kita ingin jadi orang tua yang bersyukur tapi bukan takabur. Anak buah dong itu takabur. Kita jadi orang yang tegas tapi bukan keras, toleran tapi bukan pelin-pelan, rendah hati tapi bukan rendah diri, berani percaya diri tapi tidak tinggi hati, berserah tapi tidak menyerah, ya. Mencontohkan tapi tidak bekerja sendirian akhirnya gitu. Nah, kita memang harus mencontohkan, tapi ketika kita mencontohkan niatnya harus mencontoh Nabi. Ini yang suka hilang koneksinya, koneksi energinya hilang. Kalau kita kata koneksi, saya itu sholat karena disuruh oleh Allah melalui Nabi. Nah, anak-anak kita insya Allah akan lebih mudah mencontoh. Mumpung usianya masih 12 tahun, udah 12 tahun ke atas, anak-anak lebih tidak mudah lagi. Kesadaran Bapak Ibu dibentuk sekarang saya melakukan kebaikan untuk siapa, untuk apa, dan untuk siapa. Kan itu. Dua pertanyaan ini diperkuat. Begitu Pak Sekal ya. Allah Akbar. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Ustadz. Jadi intinya kalau boleh saya simpulkan, kita mencontoh, memberikan contoh, tapi niat kita juga harus nyambung gitu ya Pak Ustadz ya, nyambung dengan contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin selanjutnya ibu-ibu biasanya, apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Atau ada bapak-bapak yang lain? Oh ya, Pak Fahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya nih Ustadz, menarik nih sama saya nih. Jadi yang terkait tadi bonding ya Ustadz ya, ikatan ya. Saya merasakan itu dengan kedua putra saya Pak. Jadi satu sisi nih namanya ibu-ibu ya, perempuan ya Pak. Kadang kan namanya emosi itu kan nggak terkontrol, lain dengan bapak-bapaknya. Kadang kita sudah, kalau dilihat tadi saya bilang kedua putra saya alhamdulillah semarah apapun saya, tetap saya akhirnya meminta maaf. Jadi mungkin apakah itu memang terciptanya bonding tadi? Karena saya kan ada namanya orang tua ya Ustaz ya, ada yang salah kita larang, sekali dua kali tidak dengarkan, baru kita ambil tindakan. Nah kadang begitu saya ngambil tindakan, istri saya itu lebih seperti menyalahkan sayanya gitu Ustaz. Nah nanti begitu kebalikannya, kadang istri saya yang marahin anak, saya menyalahin
si istri. Apakah jadinya bonding ini bisa tercipta Pak? Nih Ustaz. Jadi satu sisi satu yang marahin, satu orang tuanya menghadapkan anaknya, satu lagi seperti itu lagi gitu loh Ustaz. Kebalikannya, apakah ini bisa tercipta gitu bondingnya kepada anak-anak itu Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Prof. Ahmad. Saya langsung jawab saja ya Pak Sultan ya, mohon izin ya, karena waktunya juga terbatas ya. Nah, tadi baru diambil sisi dari bahasa cinta untuk menciptakan bonding. Ya. Kedua, yang perlu diambil adalah komunikasi suami istri. Yang ketiga adalah bonding itu lahir dari bagaimana setiap orang tua punya kedamaian atas orang tua sebelumnya. Jadi contoh Pak Fahmi ya, misalkan masih ada kesel sama ibu atau ayah Pak Fahmi, misalkan ya, dan kekesalan itu belum tuntas, belum beres. Nah itu akan berefek kepada, kalau efeknya bisa ke samping ke istri, akan menemukan istri yang sejenis dengan mama, misalnya ya. Efeknya atau ke bawah, efeknya akan menemukan anak-anak yang sulit diatur sehingga kita berkesimpulan saya dulu jadi anak mudah diatur, terus sekarang saya punya anak sudah diatur. Itu banyak efeknya. Kalau masalah lalu, tadi sebetulnya ada materinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua ada yang namanya hutang pengasuhan masa lalu, yang mana perlu kita lunasi sebelum kita mendidik lebih jauh anak-anak kita. Apa itu hutang pengasuhan masa lalu? Kalau kita masih ada kekesalan, kekecewaan atas cara orang tua kita mengasuh kita. Ketika masa lalunya kita masih kesel, ya, yang terjadi adalah ketika kita mendidik anak-anak kita, kita akan juga mendapatkan efek yang mirip. Contoh, misalkan ada orang yang pernah dimarahin sama orang tuanya waktu kecil dan dia kesel, terus dia punya emosinya positif. Saya nanti kalau jadi mama, saya nggak akan marahin anak-anak saya seperti orang tua saya marah saya. Dan dia jadi mama belum memaafkan orang tuanya yang pernah memarahinya. Maka ketika dia jadi anak, dia berusaha untuk tidak marah sama anak-anaknya. Tetapi apa efeknya? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan punya anak-anak yang pemarah. Yang kedua, dia justru menjadi lebih pemarah dari orang. Kenapa? Karena belum mampu berdamai dengan pendidikan orang tuanya masa lalu, masih menganggap takdir Allah itu salah. Tadi kan sudah disampaikan rukun iman ada 6. Ini kan iman yang keenam apa? Iman kepada qadar dan qadir. Qadar dan qadir. Qadar dan qadar ya. Harus beriman pada takdir Allah, bahwa orang tua yang Allah berikan itu pasti sudah yang terbaik. Apapun takdir Allah pasti layak, benar dan bermanfaat. Maka betul bonding tidak akan tercipta kalau hanya satu sisi, harus semua sisi. Ke pasangan, ke anak, ke orang tua. Begitu Bapak ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak dan Ibu, karena waktu juga sudah mulai mendekati maghrib. Pak Yedi, silakan Pak Yedi. Yang ringkas saja. Ya, karena ini mau maghrib, mungkin singkat aja Ustaz. Bagaimana jika anak itu sulit kita ajarin baca Quran, Ustaz? Padahal kita suka ngajarin Quran. Agak sulit, jadi mungkin apakah kita berikan guru orang lain, terus gurunya kita kasih uang gitu, terus Baik ya, terima kasih ya, ini sekalian curhat ya. Yang tidak mudah ya, saya juga jadi motivator yang paling tidak mudah memotivasi anak sendiri ya. Oke ya, oke baik. Ustadz, banyak kiai yang anaknya itu ternyata bermasalah, tetapi karena kiainya itu tetap bersabar dan sebagainya, efeknya ketika suatu saat kiainya meninggal dunia, anaknya jadi soleh, bisa kayak gitu ya. Kenapa? Karena energi itu akan terwariskan juga, kesolehan itu akan terwariskan juga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nih ayatnya yang tadi mau dibaca ya,
Surat At-Takabur ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Suka melawan musuh, suka membantah gitu. Ya, nggak nurut. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, hati-hati. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Itu solusinya. Jadi kita solusinya bagaimana? Ketika anak kita akan nurut, maafin sudah. Kita maafkan. Oke, saya maafkan. Ya. Terus apa? Kita santuni, kita berikan kebaikan. Ya, kita kebaikan sama anak kita. Jangan kita main di level ambisi. Anak saya guru Quran, anak saya harus bisa baca Quran dibandingkan anak-anak lainnya. Itu ambisi. Di level ambisi itu yang membuat akhirnya kita terjebak. Ambisi itu kalau di ranah penelitian sains spiritual ya masuk ke level rendah, namanya force, bukan ke level atas, namanya power. Ada power, ada force. Nah, kita harus masuk di level power, yaitu memaafkan, mengasihi, dan mengampuni. Memaafkan itu betul-betul lapang, kita maafkan. Lapang hilang semuanya maaf. Itu kalau mengasihi jelas memberikan sesuatu. Kalau mengampuni itu kita tutup mengampuni. Kita masih ingat tapi kita tutup, nggak kita ingat. Itu mengampuni. Ya. Maka sungguh kita akan bertemu Allah yang Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu solusi singkatnya. Pak Yadi ya, tidak bisa panjang lebar, waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan anak Pak Yadi semakin soleh solehah ini yang paling alamin. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang mungkin sedikit membuka wawasan kita ya, tentang parenting, khususnya mendidik anak-anak kita di era sekarang ini, bahwa yang paling penting adalah bagaimana cara kita mencintai anak kita, mendidik anak kita, supaya kita lebih ikhlas tadi ya. Kita juga bisa untuk kalau boleh saya simpulkan, sebelum kita mendidik anak kita, lebih baik kita juga harus mendidik diri kita sendiri gitu Ustaz ya, supaya karena diri kita sebagai orang tua sebagai contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena sudah mendekati waktu maghrib juga dan juga selesainya acara sore hari ini, mohon untuk dipimpin doa Ustaz agar apa yang sudah kita lakukan acara di kegiatan sore hari ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hati dalam keadaan apapun. Khususnya ketika kami mengingatmu, kami ingat segala takdirmu pasti indah. Anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami pasti baik. Pasangan-pasangan yang Engkau sandingkan bersama kami pasti yang terbaik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami mampu bersyukur atas apa yang terjadi. Pola pengasuhan orang tua kami di masa lalu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan saat ini, harapan kami yakin semua takdirmu pasti layak, pasti pantas, pasti benar, pasti bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, karena didikan orang tua kamilah dengan izinmu kami bisa menjadi seperti ini. Maka ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka, dan mudahkanlah kami untuk menjadi anak-anak yang minta maaf dan memaafkan orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami pasangan yang baik untuk pasangan kami. Jadikanlah kami suami atau istri yang baik. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang bisa saling menerima, saling mengakui, saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling mendoakan. Dan jadikanlah kami orang tua yang sadar, orang tua yang berkarakter positif, orang tua yang memahami bahasa cinta anak-anaknya, sehingga kami tidak kehabisan energi dalam mendidik anak-anak kami, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami dengan semakin bahagia, lebih bahagia lagi dari sebelumnya. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak adalah modal yang Kau berikan kepada kami agar kami bertumbuh kedewasaannya, bertumbuh kesadarannya, bertumbuh ketakwaannya. Maka ya Allah, jadikanlah kami
mampu bersabar, bersyukur dan ikhlas dalam menerima modal yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas materi dan tausiah yang sudah disampaikan pada sore hari ini, dan juga selesai sudah rangkaian acara kita pada sore hari ini, mulai dari santunan adik-adik kita, anak yatim, warga sekitar Perumahan Mutiara Jakarta Alam 2, dan juga tausiah Ramadan yang sudah disampaikan oleh Kang Zaini. Sebelum mengakhiri acara sore hari ini, terima kasih atas kehadiran kerelaan waktu dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di acara majelis sore hari ini, dan juga kami juga terima kasih kepada seluruh warga yang sudah rela menyisihkan hartanya untuk kegiatan sore hari ini, dan juga jerih payahnya untuk menyiapkan seluruh acaranya. Kami selaku panitia dan juga pembawa acara mohon maaf jika ada salah ataupun kekurangan dalam melaksanakan acara sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi dan lebih baik untuk kedepannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.